Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita di kitab Minhajul Qasidin dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa alimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masuk ke dalam pasal yang kelima di seperempat bab yang pertama. Kitabul Haji wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwa dzalika. Kitab yang membahas tentang haji dan segala kerahasia-rahasiaan haji dan keutamaan-keutamaan serta adab-adab yang berkenaan dengan ibadah haji. Kita sudah melewati salat, zakat serta puasa, maka kita masuk di ibadah yang merupakan rukun dari rukun Islam, yaitu ibadah haji ke tanah suci. Dan semoga Allah memberikan rezeki kita untuk berziarah ke kota Makkah dan kota Madinah, amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Berkata Ibnu Qudamah, yambagi liman aradal hajja ay yabda bit taubah. Di awal yang dibahas di sini adalah beberapa hal-hal yang wajib, ya, yang harus kita lakukan, ya, sebelum seseorang itu berangkat ke tanah suci. Wa yanbaghi liman arada al-hajja ay yabda bit taubah wa raddil madhalimi qada'id duyuni wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju' wa yarudda ma 'indahu minal wada'i. Maka bagi orang yang hendak pergi ke tanah suci untuk berhaji maupun umrah, maka hendaknya dia melakukan pertaubatan terlebih dahulu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hatinya dari segala dosa-dosa. Wa raddil madzalimi, dan juga meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zalimi secara perkataan maupun secara perbuatan maupun secara hati. Maka biasanya kalau orang mau haji itu, ya, dia ada semacam acara, ya. Acara di situ mengundang kerabat, mengundang para saudara, teman, tetangga dan sebagainya. Untuk apa? Untuk saling meminta maaf. Untuk saling meminta maaf. Ya, jangan sampai, ya, kita sudah di sana lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, tapi kita masih membawa tanggungan, ada orang atau saudara kita yang masih terzalimi, merasa terzalimi oleh kelakuan kita yang mungkin kita sendiri tidak menyadarinya, gitu. Jadi sebelum bersafar itu hendaknya kita meminta maaf kepada siapa saja. Wa qada'id duyun, dan juga menyelesaikan, ya, semua bentuk utang piutang. Ya, sebelum pergi hendaknya seseorang menyelesaikan semua bentuk hutang piutangnya. Wa i'dadin nafaqah, serta mempersiapkan nafkah untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, ya, selama ia pergi hingga waktunya ia kembali.
maka harus dipersiapkan ya, sangu buat bekal orang yang ada di rumah, ya, anak atau istri ya. Ya, maka bekalnya juga harus cukup itu. Tidak boleh kita meninggalkan ya, pergi berhaji atau umroh lalu anak istri kita kelaparan di rumah karena tidak ditinggali bekal. Jadi bekalnya orang haji itu tidak hanya ya, tiket pesawat ya, tapi juga semua kebutuhan-kebutuhan pokok harus selesai. Yang mana kebutuhan pokok tersebut bisa digunakan sejak dia pergi meninggalkan rumah hingga nanti dia kembali. Kalau hajinya atau umrohnya orang saat ini ya, kita saat ini ya, nafkahnya tidak perlu banyak-banyak kan gitu ya. Kalau umroh saja hanya 15 hari maksimal 15 hari. Nanti kalau haji paling lama 2 bulan meninggalkan rumah. Tapi kalau orang zaman dulu ya pergi pakai kapal ya, itu pulang pergi aja sudah bisa 2 bulan gitu kan. Belum nanti di hajinya sana gitu kan. Seperti itu. Maka tentunya juga butuh apa? Bekal yang sangat banyak. Wa yustashabu minal malil halal ma yakfihi lidhihabihi wa ruju'ihi. Dan usahakan wajib ya harta yang kita tinggalkan untuk nafkah anak istri di rumah adalah harta yang halal. Ma yakfihi lidhihabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir. Dan juga ya bekal yang untuk kita bawa selama bepergian sampai kita pulang hendaknya dipersiapkan ya dengan baik ya. Jangan membawa sangu yang pas-pasan ya. Jangan membawa sangu yang pas-pasan. Kenapa? Biar kalau ada kelebihannya itu bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang mendadak, dan selebihnya lagi bisa kita gunakan untuk membantu fakir miskin. Wa yastashibu ma yasluhuhu kasiwak wal musht wal mir'ah wal mukhulah. Dan juga hendaknya kita juga membawa di bawaan kita seperti siwak. Yang kalau sekarang mungkin siwak itu dibawanya ketika habis dari umrah pulang itu baru bawa siwak gitu ya. Kalau dari Indonesia mau ke umroh ya bawanya atau haji bawa sikat gigi sama pasta gigi ya. Wal musht ya. Apa? Sisir, bawa sisir. Wal mir'ah, bawa kaca cermin. Wal mukhulah, bawa celak. Nah, pokoknya yang penting-penting dibawa ya dibawa gitu. Obat-obatan dan lain sebagainya. Wa yatasaddaq bisyai'in qabla khurujihi. Dan hendaknya dia bersedekah dengan apapun sebelum dia keluar dari rumah. Wa yanbaghi ayal tamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi. Lalu hendaknya dia memilih ya, teman safar, teman yang baik, teman yang soleh, teman yang menyenangi kebaikan, yang akan bisa mengingatkan dia ketika hendak bermaksiat dan akan mengingatkan dia ketika lupa. Maka teman dalam bersafar itu harus dipilih ya, teman yang baik, teman yang baik, agar sebagai pengingat di jalan itu. Wal yu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanahum khuluqa. Dan jika perlu dalam suatu rombongan itu ya, harus dipilih satu orang sebagai ya, pemimpin safar. Ya, harus memilih pemimpin safar juga yang baik akhlaknya, yang lembut, ya, yang tidak senang dengan maksiat dan lain sebagainya. Ya. Wa yanbaghi lil musafiri, dan maka hendaknya bagi seseorang yang bersafar tatyibul kalam,
menjaga perkataan, wa it'amut ta'am, ya, saling memberikan makanan, wa idharu mahasinil akhlak, dan senantiasa menunjukkan akhlak yang baik. Fa inna safar yukhriju khabayal batin. Sesungguhnya perjalanan safar itu akan mengeluarkan atau menunjukkan ya sifat aslinya seseorang. Wa man kana fi safaril ladzi huwa madhinnatu dhajar hasanal khuluq kana fil hadar ahsana khuluq. Apabila seseorang itu di dalam safarnya tetap menjaga akhlak baiknya, maka sudah dipastikan orang ini mempunyai akhlak yang baik meskipun dia sedang bermukim. Gitu ya. Karena safar itu kan melelahkan. Safar itu tempatnya ujian kesabaran. Sekalipun kita bersafar itu pakai pesawat, pakai pesawat, maka ujian safar itu dari dulu, zaman dulu sampai sekarang pun sama, ujian kesabaran. Kalau kita naik pesawat, kita akan banyak ujian. Mau masuk, check in dulu, nanti itu antri bagasi dan lain sebagainya. Nanti di ruang tunggu kadang kita dapat kabar pesawat yang kita tumpangi delay, harus nunggu beberapa jam, lalu nanti masuk bisnya sebelum menuju ke pesawat, antri lagi, diperiksa tiket, antri lagi, nanti masuk ke pesawat, antri lagi, gitu kan? Dan kita berjalan bersama banyak orang dengan banyak latar belakang. Ada yang suka nyelak, pengennya duluan, suka motong antrian. Kadang-kadang ada yang omongannya juga kurang baik dan lain sebagainya, gitu ya. Maka dalam bersafar itu harus dikedepankan akhlak yang mulia, Malah harus ditunjukkan akhlak yang mulia, yaitu sabar. Salah satunya sabar, sabar. Seperti itu. Apalagi kalau sebentar lagi kita akan ada sebagian dari kita yang mudik, keluar kota, maka dalam safar itu pasti banyak sekali ujiannya, ujiannya panas, terus macet, terus banyak orang naik mobilnya itu uraan dan sebagainya, maka tahan. Kalau nggak tahan tahan mulut, tahan klakson, Kadang-kadang kalau nggak itu tuh klakson bunyi, gitu. Dan saya salah satu orang yang kadang-kadang kalau lihat orang ndak bener, nyetirnya atau apa itu kadang-kadang pengen ngelakson aja gitu. Seperti itu, maka dijaga kesabaran itu. Akhlak penting di dalam bersafar, karena safar itu memang tempat yang penuh ujian, tempat yang penuh ujian. Wayam bagi lahu ayyuwaddi' rufaqa'ahu wa ikhwanahu al-muqimin. Hendaknya sebelum dia pergi, dia berpamitan dengan orang-orang sekitar, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman-teman. Wa yaltamis ad'iyatuhum, dan meminta doa kepada mereka supaya Allah lancarkan safarnya, supaya Allah lancarkan ibadahnya sampai bisa kembali ke rumah kembali. Wa yaj'al khurujahu bukrata yaumil khamis. Dan hendaknya dia melakukan safar di pagi hari, di hari Kamis. Sekarang kan nggak sesuai jadwalnya kan, nggak perlu, nggak apa-apa. Setelah hari Kamis pun insya Allah nggak apa-apa. Wal yasilla fi manzilihi rak'ataini qabla al-khuruj. Hendaknya dia wal yusalli, melakukan salat 2 rakaat sebelum dia keluar dari rumah. Wa yastaudi'illaha ahlahu wa malahu, dan menitipkan harta yang dia tinggalkan, keluarga yang dia tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasta'mil ad'iyah wal adhkar al-ma'thurah inda khurujihi min manzilihi. Hendaknya dia berdoa
ya, membaca zikir, doa-doa, ya, al-ma'thurah, ya, ketika dia hendak keluar rumah. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, dan ketika naik kendaraan dan ketika turun dari kendaraan, maka dipenuhi dengan doa-doa dan zikir, ya. Yang mana doa-doa tersebut bisa dibuka atau bisa dibaca di buku-buku manasik haji, ya. Maka buku-buku panduan manasik haji itu sangat penting sekali, ya, untuk kita baca, untuk kita hafalkan, ya. Karena di situ diisi dengan zikir-zikir dan doa-doa yang penting. Selanjutnya, ya, pasal fi adabil batinah wal isyarah ila asraril hajj. Adab-adab yang tersembunyi dan rahasia-rahasia di balik ibadah haji. I'lam annahu la wusula ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infirad li khidmatihi. Wa qad kana rahbanu yanfariduna fil jibal talaban lil anasi billah. Faju'ila al-hajju rahbaniyatan li hadhihi al-ummah. Maka ketahuilah bahwasannya tidaklah sampai, ya, ibadah seseorang itu kecuali dengan memurnikan tujuan kita. At-tajarrud itu memurnikan tujuan kita, atau maknanya ikhlas, menjadikan amalan kita ikhlas hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal infirad li khidmatihi, dan bertujuan untuk berkhalwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya, ya, seorang pendeta itu, ya, selalu mempunyai waktu untuk menyendiri di sebuah gunung, ya, untuk meminta, ya, atau untuk menambah kedekatan kepada Rabbnya, ya. Maka haji ini, ya, adalah juga salah satu wasilah kita untuk berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal adabi al-madhkurah, dan di antara adab-adabnya adalah ayakuna khalian fi hajjihi min tijaratin tushaghilu qalbahu wa tufarriqu hammahu. Baik. Maka adabnya yang pertama adalah apa? Ya, ketika haji, ketika umrah, maka ketika haji, ketika umrah, ya, maka hati kita ini harus bersih, ya, dari tujuan-tujuan selain Allah. Di antara apa tujuan selain Allah itu? Tijarah, ya, dagang, ya. Mau haji tapi pikirannya dagang, mau umrah tapi pikirannya dagang. Mau umroh langsung, saya besok mau berangkat umroh, siapa yang mau just tip, ya kan, ya. Banyak sekarang just tip apa? Al-Baik, ya. Terus just tip yang lain-lain, ya. Atau, ya, berangkat dari sini menuju kota Mekah, Madinah, sudah sangu rokok puluhan slop, ya kan, ya. Karena rokok Indonesia di sana ya laris, ya, diminati di sana, dan harganya bisa kita naikkan, ya, 2 kali lipatnya, gitu. Maka hal-hal semacam ini akan mengganggu kualitas dari ibadah kita, ya. Karena tempatnya itu jauh, ya kan. Terus kita mengumpulkannya uang itu juga sudah capek dalam waktu yang mungkin cukup lama, maka akan sia-sia, ya, berlipat-lipat kesia-siaan haji kita ketika niat dan tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wayam bagi ayat jannab rukubal mahmal illa min udhrin. Ya. Disebutkan di sini juga hendaknya kita tidak, ya, menunggangi, ya, pelana yang mentereng, maksudnya ya sederhana aja lah, gitu. Ya, enggak perlu kita terus harus naik pesawat, harus yang kelas bisnis, kelas ini, enggak perlu. Ya disesuaikan dengan kemampuan saja, macam hal-hal semacam itu.
Wa'lam, maka ketahuilah anna fi kulli wahidin min af'alil hajj tadhkiratan lil mutadzakkir. Maka ketahuilah bahwasanya di setiap prosesi ibadah haji itu ada pengingat-pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika an yatadzakkar bi tahsiliz zad al-akhirah minal a'mal. Tadi di awal ya kita telah diberitahu oleh Imam Ibnu Qudamah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita pergi haji kan. Intinya membayar utang, terus minta maaf kepada orang yang kita zalimi, terus berpamitan, terus menyiapkan nafkah, menyiapkan bekal kita sendiri selama perjalanan. Maka itulah ya, gambaran kehidupan kita di dunia. Maka kehidupan kita di dunia ini ya untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita menuju alam akhirat. Maka kita harus memperbanyak bekal. Wa khairuz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketaatan atau ketakwaan. Maka jangan sampai ya kita di dunia ini banyak berlaku zalim atau banyak berbuat maksiat. Dalam bersafar pun juga harus mengedepankan akhlak yang baik. Maka dalam hidup ini juga kita harus menjadi orang yang baik ya. Maka jangan sampai kita memilih untuk menjadi orang yang jahat. Maka mintalah kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang baik. Yang baik akhlaknya kepada Allah, kepada Rasul maupun kepada sesama ya. Lalu apa yang kita tinggalkan untuk anak istri kita juga harus kita pikirkan kan gitu. Ya. Apakah cukup dengan meninggalkan harta saja? Kan tidak. Maka harus kita tinggalkan apa-apa yang bisa mereka pakai ya untuk menyelamatkan diri mereka di dunia maupun di akhirat. Ya. Yaitu apa? Selain harta yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang mana kalau anak istri kita tinggalkan ya, mereka sudah punya bekal ilmu ya untuk keselamatan diri mereka di dunia maupun di akhirat. Ya. Lalu sudah, kalau kita persiapan kita sudah maksimal ya, dan persiapan kita sudah pas, maka insya Allah ya untuk pergi meninggalkan itu akan lebih tenang, gitu ya. Akan lebih tenang. Maka salah satu pengingat kita dalam persiapan kita sebelum haji itu, oh ini loh persiapan saya sebelum ke akhirat, berarti itu harus lebih siap dari ini, harus lebih banyak yang saya persiapkan secara ilmu, materi dan sebagainya. Wal yahdar an takuna a'maluhu fasidah, dan hendaknya seseorang yang berangkat haji ya menghindari hal-hal yang bisa membuat amal ibadahnya itu rusak ya, seperti riya ya, sum'ah ya, fala tashabuhu wala tanfa'uhu. Maka kedua sifat itu adalah sifat yang tidak manfaatnya. Kata'amir rutab alladhi yafsudu fi awwali manazilis safar, ya, juga seperti ini ya. Bekal-bekal yang bekal itu adalah bekal-bekal yang basah ya, itu akan cepat busuk gitu ya. Maka jangan bawa bekal yang basah gitu, karena sesampainya setibanya kita di tempat tujuan kita akan mendapati bekal-bekal itu busuk ya. Maka sama juga kita di dunia ya, jangan sampai bekal kita itu bekal yang tidak kita bawa sampai akhirat gitu loh. Ya, maka persiapkan bekal kita yang awet itu apa? Ilmu yang bermanfaat, lalu sedekah jariyah, lalu anak-anak yang soleh. Yang mana ketika kita sampai di perjalanan kehidupan setelahnya, kita masih mendapati bekal-bekal itu hadir untuk menemani kehidupan kita di alam yang berbeda, gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya anak yang
soleh, kita tidak punya amal sedekah jariyah,
2 orang saja. Sebelumnya saya pertama umroh itu ketika SMP. Ketika SMP itu umroh saya dapat hadiah, ya, dapat hadiah dari tepung terigu, ya, keluar nama bapak saya. Terus saya yang diminta untuk pergi. Beda rasanya. Karena waktu dulu tuh saya pikirkan apa? Wedi numpak pesawat gitu loh. Pikirin itu numpak pesawat terus takutnya. Tapi kalau pas sama bapak saya umroh ketika saya sudah kuliah di Sudan itu, masya Allah, saya merasakan ketenangan betul, bisa menikmati gitu. Karena yang pertama apa? Tahu ilmunya yang pertama, ya. Terus sebelum umroh juga mempelajari ilmunya, jadi bisa menikmati betul. Suatu ketika saya berdoa, ya, salah satu doa saya ya ketika itu apa? Namanya anak muda, ya, yang sudah pengen nikah, ya. Saya minta doanya pengen menikah gitu kan. Ya Allah, temukan saya dengan jodoh saya gitu ya. Tawaf. Sambil melihat sekeliling Ka'bah, merasakan angin yang berembus dingin dan sebagainya. Ya. Di atas itu kan ada burung-burung merpati kan ya. Burung merpati itu warnanya beda-beda, ada yang abu-abu, ada yang putih. Ada abu-abu, ada yang putih. Dan semua itu mengelilingi Ka'bah. Suatu ketika waktu saya berdoa minta pengen menikah, tiba-tiba saya lihat ada 2 merpati, yang lainnya tuh abu-abu. Ini merpatinya ini putih warnanya. Dan ini 2 itu bergandengan gitu. Bukan mengitari Ka'bah tapi apa? Keluar muncul dari Ka'bah, dari belakang Ka'bah itu ke atas. Saya wah ini kayaknya mau nikah ini. Gitu. Terus ditambah bapak saya ketika salat asar berdoa terus ketiduran terus ngimpi. Bapak kok ngimpi? Ngimpi apa Pak? Ngimpi Bapak itu ada di padang pasir, terus ada 2 kambing di depan. Apa artinya? Saya langsung saya tafsirkan itu mimpinya. Kalau di dalam fikih Pak, ya, kambing itu sebaik-baik hidangan walimah. Kayaknya Bapak bariki mantu. Dan alhamdulillah tahun setelah itu mantu beneran gitu kan. Nah, itu tuh rasakan, maka rasakan. Ya, di dalam tawaf itu berdoa semau kita apapun doanya, ya, insya Allah ijabai. Ya. Kadang kita fokus dengan doanya mutawif ya kan, suruh ngikuti. Padahal kita tidak tahu artinya gitu loh, nggak tahu artinya. Itu lebih baik apa? Doa sendiri, yang mana kita tahu artinya dan tahu maksudnya gitu ya. Nah, bapak saya ketika tawaf itu istighfari ya Pak, nimburi. Doa dewi sembarang. Apa sih Bapak minta doa. Gitu. Karena kalau ikut kadang-kadang nggak fokus kan. Kadang-kadang kita doa tapi nggak tahu maknanya kan sama aja kan, kayak nggak ada rasa gitu. Maka dirasakan betul itu ketika tawaf itu luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Lalu selanjutnya, wa idza sa'a baina as-safa wal marwa. Wa yanbaghi ay yumathila bi kaffatay al-mizan wa taraddudihi bainahuma fi 'arasati al-qiyamah. Ya. Kalau ketika kita sa'i, maka permisalkan sa'i itu sebagai hari penghisapan kita. Kita mondar-mandir, kita cari pengampunan ke sana ke sini, cari permohonan ke sana ke sini kan seperti itu. Ya. Dan juga kita hadirkan apa? Kisah di balik ya syariat sa'i dari Safa ke Marwah. Yaitu kapan? Ketika Ibunda Hajar ya ditinggal sendirian dengan putranya oleh Nabi Ibrahim, lalu ketika itu sedang mencari sumber mata air. Ya, dilihatnya ya, di Safa ya, ada fata morgana yang seperti air, lari datang ke sana. Ternyata tidak ada. Lalu menengok ke arah Marwah, dilihat ada seperti genangan air, lari, ya, ternyata tidak ada. Lantas itu apa? Berlangsung selama 7 kali. Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali, sampai berakhir di Bukit Marwah. Ya, sampai berakhir di Bukit Marwah. Sebelum akhirnya putranya menghentakkan kaki dan keluarlah
sumber mata air dan dia mengatakan Zam-zam, Zam-zam, maka dikenallah sebagai air Zam-zam yang kita rasakan sampai saat ini. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Dalam keadaan susah bagaimanapun susahnya kita, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kemudahan itu sangat dekat sekali. Di surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra, tetapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan lalu kemudahan, tapi bersama kesulitan itu kemudahan. Berarti antara kesulitan dan kemudahan ini sedikit sekali gitu loh. Sebentar lagi tinggal kita itu mau bersabar atau tidak. Kita berputus asa atau tidak, seperti itu. Nah, maka dari ibadah sa'i itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tadi janganlah kita dalam kondisi apapun ya kita itu ya putus asa dari rahmat Allah. Dan gambaran yang paling luar biasa di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa ya. Namanya padang pasir ya. Sumber air juga di mana dia nggak tahu ya. Terus sendirian berdua seorang wanita dan anaknya yang masih kecil ya. Dan anaknya ingin minum gitu kan. Dengan keadaan yang paling intinya apa? Paling susah lah gitu kan. Ya. Mungkin kita saja tidak pernah mengalami keadaan sesempit itu ya. Tetapi diajarkan oleh Ibunda Hajar untuk agar tidak mudah putus asa dengan rahmat Allah. Dia harus cari rahmat Allah, itu dicari ya. Kalau ada masalah itu diselesaikan ya, diselesaikan. Kalau tidak mampu ya kita punya Allah. Yang menjadikan kita kuat ya. Yang menjadikan kita kuat ini karena kita punya Allah ya. Kalau kita tidak punya Allah itu ya mau sebanyak apapun harta kita, kedudukan kita, hidup kita nggak akan berarti apa-apa. Kita lihat aja lah di luar negeri itu ya, penyanyi-penyanyi, artis-artis itu kurang apa hidupnya kan gitu ya. Mobil punya, harta punya ya, wanita juga punya ya. Tapi banyak sekali kita melihat berita-berita bahwasanya mereka itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, menembak dirinya, terjun dari lantai gedung dan sebagainya ya. Itu kan menunjukkan apa? Bahwa mereka itu akan menjadi seorang yang lemah, yang tak berdaya tatkala mereka tidak memiliki Allah ya. Tapi kalau orang muslim mau sesusah apapun hidupnya, hartanya tidak banyak ya, atau banyak masalah yang menimpa dia, tetap bisa kuat lah. Kenapa? Karena punya Allah gitu. Tahu bahwasanya itu Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengampun gitu kan. Orang luar negeri, orang kafir kalau sudah merasa dia berdosa, kadang-kadang apa? Penebusannya adalah apa? Dia bunuh diri gitu kan. Tapi kalau orang muslim dia melakukan dosa maksiat, dia menyesal, apakah dia putus asa? Tidak. Karena dia punya Allah yang Maha Pengampun. Maka kita jangan sampai kita putus dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Wa ammal wuqufu bi Arafah. Dan ketika melakukan wukuf di Arafah, fadhkur bima tara fihi min izdihamil mauqif wa irtifa'il aswatihim wa ikhtilafil lughatihim mauqifal qiyamah. Maka ketika kita wukuf di Arafah, kita melihat jutaan manusia semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya dengan menggunakan pakaian ihram yang sama-sama putihnya ya. Semua orang di situ bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa ya. Maka bayangkanlah itu ya seperti kondisi nanti ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Bagaimana luar biasanya ya, dengan jutaan manusia itu, lalu kita mengantri satu persatu untuk dihisab gitu kan. Maka kalau bukan bekal
amal kebaikan apa yang mau kita bawa gitu kan. Apa yang mau kita bawa. Ya. Pernah ya, entah ini perkataan siapa saya lupa, atau mungkin Ali bin Abi Thalib ketika beliau sholat tahajud, sholat malam, pernah beliau ditanya, kenapa engkau tidak meninggalkan sholat malam? Beliau menjawab, ya, perjalanan akhirat itu panjang dan aku ingin mempersingkatnya dengan sholat malam. Ini dengan apa? Dengan amal kebaikan, dengan sholat malam. Perjalanan kita di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan perjalanan kita di akhirat. Ya. Kita disimpan di rahim ibu kita 9 bulan. Lalu kita hidup, lahir mulai 0 tahun sampai maksimal 63 tahun. Ya. 63 tahun lah. Ya, paling banyak kan itu. 63 tahun tambah 9 bulan. Ya, mungkin 64 65 tahun kita hidup di dunia. Tetapi perjalanan akhirat kita itu lebih panjang. Allah matikan kita menunggu ya, di alam barzakh ya. Kita menunggu sampai apa? Allah mempersiapkan segalanya ya. Sampai terjadilah apa? Hari kebangkitan. Ya. Di hari kebangkitan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar kita dihisab satu persatu, ngantri dengan jutaan ratusan juta manusia itu. Dan itu memakan waktu yang sangat lama sekali seperti itu. Memakan waktu yang sangat lama sekali. Maka kita harus ingat itu gitu. Terlebih ketika wukuf itu kan pemandangannya seperti itu. Ya. Maka kalau kita yang belum diberikan rezeki ya, dalam berhaji, ya, maka kalau setiap kali Yaumul Arafah itu kita buka lah live, ya kan? Ada kan live Mekah gitu. Biasanya dinampakkan itu. Ya, live kondisi terkini dari drone ya. Di Arafah itu bagaimana? Wah, kita lihat itu. Ya Allah. Itu baru yang haji. Belum kalau misalkan ya, semua yang antri haji itu enggak usah nunggu puluhan tahun itu ya. Semuanya haji di tahun ini semuanya bareng semuanya gitu. Wah, itu bisa dibayangkan bagaimana banyaknya gitu. Dan mereka berdoa dengan hajat mereka masing-masing, mereka sama-sama minta taubat. Kita melihat kanan kiri semuanya tidak akan lepas dari mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, minta surga, minta dijauhkan dari neraka dan sebagainya. Maka pemandangan yang luar biasa yang betul-betul bisa menguatkan iman kita yaitu ketika melihat orang-orang wukuf di Arafah. Karena inti ibadah haji pun juga adalah al-Arafah. Al-Hajju Arafah. Faida ramyatal jimar, ketika melempar jumrah. Ya. Faqsud bidzalika al-inqiyad lil amr wa izharur riq wal ubudiyah. Maka maksudkan tujuan kita untuk melempar jumrah itu untuk tunduk ya, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa dalam prosesi haji itu ada lempar jumrah? Ya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sami'na wa ata'na kan seperti itu. Wa amal Madinah, dan ketika kita mengunjungi kota Madinah, fa idza la had laka fatadzakkar annahal baldata allati ikhtaraha Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lil hijrah. Maka ketika masuk kota Madinah, maka ingatlah bahwasanya kota ini, kota Madinah Al-Munawwarah, merupakan kota yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, untuk menyusun kekuatan di situ ya. Maka ingatlah bahwasanya kota Madinah adalah kotanya kaum Ansar yang menerima dengan baik kedatangan kaum Muhajirin. Tsumma mathil fi nafsika mawadi aqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah bahwasanya tanah yang kita injak ini adalah tanah yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di atasnya. Ya, menyebarkan agama di atasnya hingga kita bisa merasakan sampai saat ini. Ya. Ya. Ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, ya, ingatlah bahwasanya di masjid ini dulu Rasulullah SAW bermajelis bersama para sahabat, yang mana Rasulullah itu bagaikan bulan
ya. Sedangkan para sahabat itu bagaikan bintang-bintang. Sungguh bercahaya kota Madinah. Sungguh bercahaya kota Madinah. Nanti setelah masuk di Masjid Nabawi, ya, maka berusaha kita untuk bisa sholat di Raudhah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadi al-jinan." Yang mana di antara mimbarku dan rumahku itu ada taman-taman di antara taman-taman surga. Maka hendaknya kita bisa, ya, berkesempatan untuk sholat di dalam raudhah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluar dari raudhah, kita berziarah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan salam, ya ayuhan Nabi. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Lalu kita minta doa, kita berdoa di sana, ya. Kita mendoakan. Lalu bergeser di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan, ya, nomor kiri. Kiri. Sebelah kiri ada makamnya siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita ucapkan salam. Lalu sebelahnya lagi, ya, ada makam Khalifah Umar ibnu Khattab. Setelah itu keluar, kita bisa melihat kuburan Baqi, yang mana Rasulullah SAW di malam hari, ya, selalu mendoakan penghuni Baqi. Maka di situ banyak para sahabat juga yang dimakamkan di kuburan Baqi. Ya, maka kita mengucap salam, kita ziarah, dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi tempat-tempat napak tilas di kota Madinah. Dan itu kalau kita resapi betul, kita belajar sirah misalkan di situ, umrah bareng misalkan sama Ustaz Budi, ya, enak sekali, ya. Sudah di kota Madinah, lalu kita digambarkan, ya, dengan perjalanan Rasulullah SAW, ya, maka itu luar biasa sekali. Ya, di Madinah itu ada museum, ya, museum, tapi bukan di lokasi Madinah itu bukan. Namanya saya lupa, ya, museum apa ya namanya. Dulu waktu saya pernah umrah, ya, selepas dari Sudan itu ada, saya dibawa teman saya ke Ma'rad, ke museum Sirah Nabawi lah gitu, intinya gitu. Yang mana ada maket-maket miniatur gitu. Yang mana itu dibuatnya itu 8 tahun, risetnya itu 8 tahun, disesuaikan dengan hadis dan sunnah. Ya, jadi digambarkan kita mulai dari, ya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari maket pasukan gajah itu menyerang, lalu ketika Nabi sudah lahir, terus gambaran maket denah kota Taif, ya, tempat Nabi Muhammad SAW itu disusui di sana oleh Halimah, terus sampai di ujung itu, ya, miniatur kamar Rasulullah SAW, ya, rumahnya Ibunda Aisyah ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Di ujung itu kalau kita pakai guide, ya, kita pakai pasti guide itu nangis, ya, karena menceritakan bagaimana kematian atau wafatnya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, dan kuburannya itu di situ, kuburannya itu di dalam kamarnya Ibunda Aisyah. Ya. Lalu setelah itu di tahun berikutnya, samping kuburan Rasulullah itu ada kuburannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu di tahun-tahun berikutnya di situ dimakamkan Umar bin Khattab. Dan ketika dimakamkan Umar bin Khattab itu, kenapa? Kamarnya itu disatar sama Ibunda Aisyah, dikasih penghalang gitu. Kenapa? Karena di situ dimakamkan seseorang yang bukan muhrimnya, padahal sudah meninggal, ya, bukan muhrimnya, maka disatar sampai terakhir. Ya, sudah ada perang-perang juga ada di situ, masya Allah, indah sekali. Ya, denah rumah Rasulullah itu bagaimana? Gambarannya saja, gitu kan. Tapi dengan gambaran-gambaran itu kan bisa semakin menguatkan keimanan kita, gitu, dan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya indah lah. Semoga kita bisa kesana lah. Amin ya rabbal alamin.
ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah untuk besok kita libur dulu ya, karena ya capek kan belajar terus ya. Setiap hari belajar terus itu ternyata capek ya. Baik, karena saya besok izin, saya mau ke luar kota. Jadi insya Allah ya, semoga di hari Rabu ya, hari Rabu sama Kamis masih di sini ya? Masih. Kamis pagi masih di sini ya. Semoga kita bisa menyelesaikan 2 pasal lagi ya, yaitu pasal membaca Al-Qur'an dan juga wirid dan zikir. Jadi kita di iktikaf kali ini menyelesaikan bab yang pertama ya. Nanti bab 2, 3 dan 4 kita cari waktu untuk menyelesaikannya ya. Mungkin hari Selasa, kalau hari Selasa kan tabrakan sama Sak Nizar. Kira-kira hari apa gitu. Enggak apa-apa. Atau minta Zoom ya enggak apa-apa insyaallah. Saya siap, sudah bisa pengalaman kemarin sama Pak Yudo. Ya. Tapi kalau Zoom itu gak enak ya Zoom itu. Tapi ya enggak apa-apa sih kalau memang di rumah aja enggak apa-apa. Soalnya Selasa sudah kajian sama Sak Nizar, masa mau keluar lagi buat kajian gitu ya. Di rumah ya nggak apa-apa, ada Pak Zoom nggak apa-apa. Yang penting kita selesaikan lah. Saya punya azam untuk menyelesaikan kitab ini. Semoga biar bisa selesai. Ya, karena pembahasan setelahnya itu banyak pembahasan yang bagus dan ya insya Allah kalau kita terapkan itu akan banyak mendatangkan manfaat untuk kita, ya, pribadi kita sendiri gitu. Dan kalau setiap pribadi itu menjadi baik kan, mujtama itu juga akan semakin baik pula kan gitu. Baik. Itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau doa kafaratul majelis.